Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim DIVA Universitas Pendidikan Indonesia yang beranggotakan Ivana Rosa Purbaningrum dan Nadira Lutfia akan mempresentasikan penyelesaian pembangunan ruang kelas baru atau RKB SMK 1 edisi dalam kompetisi keuangan audit investigatif KBMK 2022. Sebelum memahami kasus ini secara lebih mendalam, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu audit investigatif. Menurut Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, menyatakan bahwa audit investigasi termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja. Secara umum, audit investigasi merupakan tindakan untuk mengidentifikasi dan menyingkap penyimpangan atau pelanggaran dan atau kejahatan dengan ketentuan suatu prosedur, peraturan, dan teknik-teknik yang diperlukan dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa penyimpangan dan pelanggaran tersebut benar-benar terjadi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kasus ini, diketahui bahwa SMK 1 EBC menerima sejumlah uang dari dana alokasi khusus atau DAK, yaitu pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja nasional atau APBN, yang bertujuan untuk membiayai kegiatan yang sesuai dengan prioritas nasional dan urusan daerah tertentu yang harus dikelola secara swaklola. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Republik Indonesia tahun Nomor 3 Tahun 2021 tentang pedoman swaklola, swaklola merupakan cara mendapatkan barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian dan lain-lain, organisasi kemasyarakat atau kelompok masyarakat. Swaklola dilaksanakan oleh 3 tim penyelenggara, yaitu tim persiapan, pelaksana, dan pengawas. Berdasarkan 3 tim tersebut, tim pelaksana memiliki peran yang cukup penting karena salah satu tugasnya adalah melakukan pembayaran untuk pelaksanaan pembangunan swaklola. Pada umumnya, tim pelaksana dalam swaklola di lingkungan sekolah yang ditunjuk langsung adalah kepala sekolah dan komite sekolah. Sebelum melakukan audit investigatif, tim membutuhkan beberapa informasi penting untuk dijadikan landasan dalam menganalisis kasus yang terjadi. Tim memerlukan informasi yang berupa laporan operasional yang mencakup pemasukan, yaitu berupa APBN dan APBD sejumlah 2 miliar, dan pengeluaran yaitu berupa pencatatan pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah pekerja yang dilengkapi oleh bukti transaksi resmi yang dicek oleh pihak sekolah. Penggunaan dana yang dikelola secara swaklola juga perlu menjadi perhatian tim audit dalam melakukan audit investigatif. Selain itu, tim audit juga dapat melakukan evaluasi atas kesesuaian antara tujuan pembangunan dengan realisasinya, serta membandingkan rancangan anggaran biaya dengan laporan pertanggungjawaban keuangan dan jika diperlukan hingga ke bukti transaksi. Karena dikhawatirkan ada pembelian barang yang tidak sesuai dengan bukti yang direncanakan, sesuai dengan yang sudah direncanakan. Contohnya, pembelian barang yang tidak mengikuti standar pembangunan dari segi ukuran, jumlah, dan volume barang. Selain itu, tim audit juga dapat mencari informasi yang lebih mendukung proses auditing, seperti hubungan kerjasama antara sekolah dengan vendor pembangunan ataupun perjanjian awal antara pekerja dan sekolah menggunakan metode wawancara, observasi, kalkulasi, dan prosedur analitis. Untuk memberikan hipotesis terkait kasus ini, kami melakukan analisis menggunakan 5W2H. Yang pertama ada what, yaitu apa penyimpangan yang terjadi. Pembangunan ruang kelas baru atau RKB seharusnya dapat diselesaikan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disusun. Namun, pada realisasinya, pembangunan ruang kelas baru atau RKB secara fisik hanya terlaksana 80%. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan, dana yang diberikan sudah habis, sehingga penyelesaian pembangunan ruang kelas baru tidak dapat terlaksana hingga 100%. Dengan ini, kami menduga adanya kebocoran dana yang dilakukan oleh pihak pelaksana yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara. Yang kedua ada why, mengapa penyimpangan terjadi. Permasalahannya terletak pada pelaksanaan pembangunan RKB yang tidak sesuai dengan perencanaannya. Pemerintah sudah memberikan dana bantuan melalui APBN dan APBD sebesar 2 miliar yang mengharuskan SMK 1 EBC untuk menyelesaikan pembangunan RKB sesuai dengan rencana pembangunan. Namun, pada kenyataannya dana tersebut tidak mencukupi pelaksanaan pembangunan RKB yang terbukti dengan bahan yang seharusnya dibeli tetapi tidak dibeli. Yang ketiga ada when, kapan terjadinya penyimpangan. Berdasarkan studi kasus yang diberikan, tidak tercantum waktu atau periode yang pembangunan ruang kelas baru pada SMK 1 edisi.
Namun, penyimpangan baru diketahui setelah penyerahan laporan pertanggungjawaban keuangan. Yang keempat ada where, di mana tempat terjadinya penyimpangan. Tempat terjadinya penyimpangan yaitu di SMK 1 edisi. Yang kelima ada who, siapa saja pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait adalah pihak pelaksana yaitu kepala sekolah dan atau komite sekolah di SMK 1 edisi. Lalu pihak-pihak eksternal seperti kepala pekerja bangunan juga dapat diduga melakukan kerjasama dengan pihak pelaksana dalam penggelapan dana ini. Yang kelima ada how, bagaimana modus penyimpangan ini terjadi. Dalam profil hak kasus disebutkan berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan dana pembangunan fisik ruang kelas baru dari APBN dan APBD sebesar 2 miliar sudah habis seluruhnya, tetapi secara fisik baru selesai 80%. Pekerjaan pembangunan ruang kelas baru disebutkan dilaksanakan secara swaklola, di mana pihak mengelola sendiri dana bantuan tersebut sehingga dicurigai terdapat penyembunyian dari hasil penyimpangan. Dan yang terakhir ada how much, berapa banyak dana yang dikelola oleh SMK 1 EBC, yaitu sebesar 2 miliar rupiah. Namun, akibat dari terjadinya penyimpangan SMK 1 edisi tentu memperoleh kerugian akibat swaklola dana pembangunan fisik ruang kelas baru yang dinilai tidak sesuai antara anggaran yang disiapkan dengan realisasi di lapangan. Untuk memvalidasi hipotesis yang telah kami buat, kami perlu untuk melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait atau responden serta melakukan evaluasi terhadap dokumen terkait. Yang pertama adalah tim persiapan dengan tugas mengatur rencana pembangunan, rencana anggaran, dan jadwal pelaksanaan dengan dokumen daftar rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan swaklola, jadwal pengadaan barang atau jasa, dan review RAB. Yang kedua ada tim pelaksana dengan tugas melakukan dan menginformasikan kemajuan pelaksanaan pembangunan dan penggunaan biaya dengan dokumen kontrak pengajuan tenaga kerja, laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja dan material, laporan swaklola dan dokumentasi, bukti transaksi pembayaran upah tenaga kerja, jasa konsultasi dan pembelian bahan bangunan, dan laporan pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga ada tim pengawas dengan tugas melakukan pengawasan atas setiap proses pembangunan sampai menyerahkan hasil pekerjaan dengan dokumen laporan evaluasi swaklola, dan yang terakhir ada supplier sebagai penyedia barang atau bahan bangunan yang diperlukan dengan dokumen bukti transaksi yang telah tercatat. Selain itu, ada pun sejumlah dokumen lain yang dibutuhkan seperti pengevaluasian fisik, hasil wawancara bersama responden, laporan pertanggungjawaban keuangan, dokumen perencanaan penugasan, dan bukti pendukung lainnya. Berdasarkan hasil inspeksi yang dilakukan pada awal proses auditing, tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas memang memiliki kelengkapan dan keaslian dokumen yang baik. Salah satunya seperti bukti transaksi yang tercatat dengan runtut dan jelas. Namun, pada saat proses pengawasan, beberapa pekerja mengeluhkan adanya kekurangan bahan ataupun ketidaksesuaian spesifikasi bahan bangunan dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Contohnya, tidak sesuainya spesifikasi pada kualitas, ukuran, volume, dan jumlah. Keterangan yang sama pun diperoleh dari kepala mandor yang menyatakan bahwa pemesanan bahan bangunan sudah dilakukan sejak pembangunan belum dimulai dan saat proses pembangunan. Tetapi pada kenyataannya bahan bangunan yang datang selalu tidak mencukupi kebutuhan pembangunan ruang kelas baru. Saat diminta keterangan, Kepala Sekolah SMK 1 ABC mengaku penggunaan anggaran sudah disesuaikan dengan tujuan yang ada di dalam RAB. Untuk mencari titik temu antara kedua pendapat berbeda, dilakukanlah proses konfirmasi dengan melibatkan pihak ketiga yaitu supplier bahan bangunan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung, barang yang dibeli oleh tim pelaksana ternyata tidak sesuai dari segi ukuran dan volume barang yang dibeli dengan yang tercantum dalam RAB. Saat dilakukan penelusuran lebih dalam, diketahui bahwa terdapat juga beberapa bukti transaksi yang fiktif. Hal ini diketahui saat tim audit mencoba mendatangi toko yang ada pada nota pembelian. Tetapi toko tersebut tidak pernah ada. Hal ini berarti tim pelaksana memiliki catatan pembelian suatu barang yang memang sesuai dengan spesifikasi dalam RAB, tetapi transaksi tersebut tidak pernah terjadi. Berdasarkan bukti yang telah terkumpul, kami mengindikasikan adanya pelanggaran dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang pedoman swaklola dan terbukti mengakibatkan kerugian negara sekitar 400 juta rupiah dengan tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.